Halo pemirsa, kembali kita jumpa dalam program Bicara Langsung malam hari ini bersama dengan saya Dian Madekawati. Dan pemirsa, setiap tahunnya di tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Karena memang bagaimana terbentuknya negara kita ini, negara Republik Indonesia tidak lepas dari jasa para pahlawan yang telah memberikan diri, jiwa dan raga mereka. Sehingga pahlawan kemudian menjadi bagian dari jati diri kita sebagai bangsa. Namun menjadi pertanyaan saudara, apakah sosok pahlawan bagi masyarakat saat ini seperti apa? Dan apakah hari ini pahlawan yang kita kenal itu masih menjadi sosok panutan dan inspirasi bagi masyarakatnya? Untuk itu kami membahas pada malam hari ini Pahlawanku Teladanku yang juga merupakan tema nasional Hari Pahlawan di tahun 2022. Dan pemirsa, dialog program Bicara Langsung malam hari ini merupakan kerjasama antara Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah bersama dengan TVRI Sulawesi Tengah, yang tentunya akan dipandu oleh saya Dian Madekawati. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama dengan saya di studio Gedung Pentalu TVRI Sulawesi Tengah 4 narasumber yang hadir. Saya perkenalkan satu persatu. Di sini ada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Randa Siti Hasbia N. Zainong MSI. Ya, selamat malam Ibu Kadis. Ya, sehat Ibu Kadis? Alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk kehadirannya bersama dengan kami. Juga hadir bersama dengan kita Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Son SEMM. Selamat malam Pak Son. Selamat malam. Sehat Pak Kabid ya? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Dan juga hadir bersama dengan kita pemirsa akademisi Universitas Tadulako yang juga merupakan Ketua Masyarakat Sejarawan, Bapak Dr. Lukman Najabuddin M. Hum. Selamat malam ya, Pak Dr. malam. Lukman, kita jumpa Ya. lagi. Ya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik, dan juga pemirsa bersama dengan kita hadir Sekum Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Christian Tinjabate MSI. Selamat malam Pak Dokter. Selamat malam. Sehat Pak Dokter? Sehat selalu. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian yang hadir bersama dengan kami di Gedung Pentalu TVRI Sulawesi Tengah, dan kami tidak hanya berlima di atas panggung tapi juga hadir bersama dengan kita di sini ada audiens yang diundang dari siswa-siswa SMA di Kota Palu dan juga tokoh-tokoh pemuda dan organisasi pemuda. Saya menyapa selamat malam semuanya. Baik, mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua pada malam hari ini. Terima kasih kehadiran di Gedung Pentalu TVRI Sulawesi Tengah. Dan pemirsa, membahas tema yang tadi saya sampaikan, kita akan membahas mengenai pahlawanku, teladanku. Saya ingin mengawali perbincangan kita malam hari ini bersama dengan Ibu Kadis. Ibu Kadis, pahlawanku, teladanku. Ini tema yang sangat menarik. Kemudian ini diangkat oleh Kementerian Sosial menjadi tema nasional di Hari Pahlawan di tahun 2022 ini. Mengapa tema ini kemudian diangkat, Ibu Kadis? Ya, baik. Menarik sekali memang temanya. Tema ini sederhana, tapi makna yang dikandung oleh tema ini sangat dalam dan luas. Benar. Jadi pahlawanku teladanku itu diharapkan membangun ingatan kolektif bangsa, ya, untuk sadar, meningkatkan kesadaran masyarakat seluruh Indonesia untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur kepahlawanan ini dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun berada berkarya, nilai-nilai pahlawan ini bisa diimplementasikan. Tentu nilai-nilai pahlawan ini banyak ya, teladan yang perlu diteladani. Nilai pantang menyerah, nilai rela berkorban, nilai jujur, nilai tulus. Ini yang diharapkan nanti dengan tema ini jadi teladan, jadi panutan, jadi contoh, jadi inspirasi. Kira-kira itu. Jadi temanya itu kelihatan sederhana, bahasanya tidak ini, tapi pahlawanku, teladanku, maknanya luar biasa, sangat maknanya dalam dan Ibu Kadis, luas ya? sekali. Mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan. Ya. Apakah ini dianggap menjadi suatu hal yang saat ini sedang urgent atau mendesak untuk dijawab oleh kondisi kita saat ini? Iya, memang harus. Jadi bukan sekedar slogan saja, tapi di era seperti ini wajib harus kita nilai-nilai kepahlawanan ini yang oleh the founding father kita yang sudah dirintis, sudah ditanamkan, itu perlu dilestarikan, diimplementasikan dalam kehidupan kita generasi muda, dimanapun, kapan dan siapa, wajib ini harus. Makanya ini kita bangun ingatan kolektif bangsa,
yang diharapkan menumbuhkan kesadaran. Baik, Ibu Kira Kadis. gitu. Baik, saya akan beralih ke Pak Dr. Christian. Pak Dr. Christian, tadi Ibu Kadis menjelaskan bahwa memang ada implementasi nilai-nilai kepahlawanan yang mau kita jawab dari tema yang sederhana namun indah dan dalam ini. Menurut Pak Dr. Christian selaku DHD Angkatan 45 di sini, seperti apa kondisi nilai-nilai dan semangat nilai kepahlawanan yang saat ini ada di tengah bangsa kita? Ya baik, terima kasih. Selamat malam para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah di mana saja berada. Kalau kita melihat bahwa mengukur seberapa besar ya semangat itu masih ada, tentu kita punya data kuantitatif yang dilakukan survei oleh beberapa lembaga gitu. Secara data kuantitatif maksudnya. Saya mencari data itu, mungkin saya belum temukan, tapi saya hanya bisa melihat di data yang dikeluarkan oleh Litbang Lemhanas itu tahun 2018. Memang ada terjadi penurunan, ya itu 50,6% itu terjadi pelemahan nilai-nilai kepahlawanan. Jadi saya kira nilai ini seringkali fluktuatif, ya tergantung situasi yang terjadi di masyarakat kita. Kalau kita lihat, tapi semangat itu tetap ada, ya. Tugas kita itu adalah bagaimana menjaga agar nilai-nilai ini jangan sampai sama sekali hilang. Nah itu sangat berbahaya bagi bangsa kita kalau semangat kepahlawanan itu menjadi sesuatu yang hilang dari memori kolektif kita. Bagaimana para pejuang kita sudah menorehkan sebuah sejarah perjuangan yang berbekal dengan keterbatasan, ya, melawan penjajah itu, tapi dia bisa keluar sebagai pemenang. Nah di situ ada nilai patriotisme, pantang menyerah, itu yang diadopsi sampai sekarang. Jadi kalau saya melihat memang kondisi sekarang itu kalau bicara soal agak melemah, ya saya tidak berani mengatakan agak melemah, tapi kalau sedikit ada penurunan mungkin karena kondisi-kondisi bangsa kita. Artinya fluktuatif begitu, ya, Pak Dokter, ya. Fluktuatif dan tapi semangat itu tetap masih ada. Tapi kalau Pak Dokter sendiri melihat sebenarnya apa yang menjadi letak permasalahannya di sini? Apakah kita mengapa kita kurang dengan sikap keteladanan ini? Apakah kita kekurangan sosok pahlawan ataukah pahlawan kita yang ada ini dianggap menjadi sosok yang kurang menarik untuk dijadikan teladan? Ya, kalau kita bicara dari tema, ya, makna pahlawan itu mungkin sudah lebih luas ya. Kalau kita bicara dalam konteks kekinian, artinya saya juga membaca survei Kompas itu bahwa ada pergeseran makna pahlawan. Kalau di kalangan anak muda itu ada data bahwa mereka tidak lagi melihat pahlawan itu harus mati di medan pertempuran. Mereka melihat pahlawan itu adalah orang yang memberi kontribusi, memberi sumbangsi, membuat orang lain berharga. Itu yang di kalangan. Tapi memang kita harus lihat itu sesuatu yang positif karena memaknai pahlawan itu tetap siapa saja yang sekarang ini ya di bidang kemanusiaan, pendidikan, banyak sekali anak-anak muda itu yang tampil menjadi hero, pahlawan, dan itu menjadi teladan. Nah memang saya kira bangsa kita ini harus tetap mempertahankan nilai-nilai keteladanan itu. Ya mohon maaf kalau kita bicara ada data Litbang Kompas juga, yang penurunan itu terjadi di aparatur penegak hukum. Ya, aparatur macam-macam itu ada penurunan itu karena ada perilaku yang membuat orang menilai bahwa mereka ini sudah mengalami degradasi nilai kepahlawanan. Seperti kalau kita melihat sekarang ya di kepolisian itu, contoh saja, itu kan tinggi sekali angkanya sebelum ada kasus yang kita tahu sekarang. Tapi begitu ada kasus ini drop. Jadi ini anak-anak ini melihat loh, bapak-bapak kita yang menegak hukum ini kok bisa jadi begitu. Nah, itu yang saya kira harus dihindari karena ada istilah dalam bahasa kita itu guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jangan sampai nilai kepahlawanan itu ditontonkan oleh mereka yang menjadi pahlawan itu tidak baik kepada generasi kita. Karena ini sangat penting. Artinya ada pergeseran makna pahlawan kalau untuk kita bicara mengenai generasi milenial saat ini, Pak Dokter? Iya, maknanya maksudnya anak muda itu mungkin sekarang dia tidak bisa, ada data itu saya katakan tadi, mereka menilai bahwa pahlawan itu bukan lagi harus mati dalam pertempuran, memang konteksnya, tapi anak-anak itu harus mengerti bahwa dulu kalau tidak ada orang mati, dulu sembuhan Bung Tomo itu mengikrarkan atau menggelorakan semangat melawan penjajah itu
cuma 2 kalimat, merdeka atau mati. Ya itu memang karena kita dijajah, tapi syukur alhamdulillah kita merdeka kan, berkat jasa mereka. Nah sekarang tentu tidak lagi begitu. Dalam konteks sekarang ini kita butuh pahlawan-pahlawan yang mengisi pembangunan ini di berbagai bidang. Nah itu anak-anak muda sekarang saya lihat itu banyak yang melakukan itu dan ini positif. Dan saya kira mereka memang harus dibina terus karena pahlawan dalam konteks kekinian tidak dalam diartikan lagi bertempur, tapi bagaimana mereka berjuang di berbagai bidang ya sehingga memberi kontribusi, memberi dampak yang bermanfaat bagi banyak orang. Tapi kalau kita bisa menarik nilai-nilai yang ada dari pahlawan pada zaman penjajahan, perjuangan kemerdekaan begitu, untuk kemudian ditarik menjadi semangat untuk bagi generasi muda saat ini, apa yang bisa kita tarik? Ya itulah, pelestarian nilai-nilai itu tetap. Jadi kita memang, kalau kita berkatakan ada ancaman, bahwa kalau kita lihat menurunnya ada persoalan eksternal, ada persoalan internal. Eksternal itu kita selalu bicara globalisasi. Kita semua takut dengan dampak globalisasi. Karena di situ macam-macam nilai akan masuk. Nah persoalannya secara internal, apakah kita siap menghadapi globalisasi itu? Misalnya membentengi kita punya generasi dengan nilai-nilai kepahlawanan. Nah ini saya lihat agak sedikit melemah ketika pemerintah bicara soal bagaimana melestarikan nilai-nilai itu kepada. Saya beri contoh saja, ini mohon maaf Ibu Kadis, saya dengar sama Ibu Paluki, ada nggak wisata lagi itu sudah dicoret oleh Ibu Risma, itu siaran wisata itu. Saya memahami mungkin karena COVID kemarin Ibu Risma melihat ini pelestarian nilai-nilai yang kita selalu lakukan di Taman Makam Pahlawan, itu dampaknya luar biasa loh. Tapi untuk sementara dicoret. Nah, saya kira memang pemerintah harus tetap konsisten ini, menjaga ini, memberi perhatian ya bagi semua gerakan-gerakan civil society untuk bagaimana supaya nilai kepahlawanan ini dalam bentuk aksi itu tidak sampai hilang karena generasi kita kalau kita tidak beritahu dia tetap lupa. Harus diberitahu nah, begitu Pak Dokter yang harus kita jaga. Baik, saya akan ke Pak Dokter Lukman. Pak Dokter Lukman, kalau tadi kita berangkat dari apa yang dikatakan oleh Pak Dokter Christian mengenai bahwa nilai-nilai kepahlawanan pada saat ini memang fluktuatif dan memang kondisinya sedikit melemah. Kalau kita bicara lebih kecil di ranah Sulawesi Tengah, sesungguhnya apakah Bapak melihat seperti apa sikap semangat kepahlawanan di daerah kita ini? Apakah khususnya kaum muda sudah familiar dengan tokoh-tokoh pahlawan yang kita miliki di daerah kita? Ya, terima kasih para pemirsa TVRI yang berbahagia. Jadi memang saya kira kita punya keterbatasan untuk mengkomunikasikan sejumlah tokoh-tokoh penting yang punya kontribusi, yang punya dedikasi melahirkan republik ini. Kenapa? Karena tradisi menulis kita belum tumbuh dengan sangat bagus sehingga itu tidak terkomunikasi. Memang idealnya tokoh-tokoh yang saya maksudkan tadi itu ternarasikan dengan bagus, terpublikasikan dengan baik melalui media-media cetak, tentu juga lewat video, sehingga dengan demikian itu akan memberikan pemahaman, memberikan perspektif, memberikan wawasan kepada anak-anak muda bahwa sesungguhnya Sulawesi Tengah juga ini merupakan satu daerah yang di dalamnya ada sejumlah tokoh-tokoh juga yang punya kontribusi, punya dedikasi dan punya ketulusan untuk berkorban agar supaya kita juga bisa bebas dari penjajah. Nah, saya kira makanya ke depan itu tradisi yang menulis ini saya kira perlu dibangun agar supaya tersampaikan gagasan-gagasan, semangat-semangat dan spirit perjuangan dari sejumlah tokoh yang kita punyai di Sulawesi Tengah. Dan saya kira kita punya tokoh cukup banyak, cuma memang belum terlalu banyak yang kita narasikan dalam bentuk tulisan. Baik Pak Dr. Lukman, kalau kita bercermin kepada kepahlawan yang kita miliki di daerah, adakah semangat yang bisa kita kemudian teladani, misalnya seperti Ketadulakoan atau seperti apa begitu, yang kita bisa jadikan semangat bahwa ini berasal dari daerah kita? Ya, saya kira banyak ya, misalnya Tombolo Tutu yang tahun kemarin ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tombolo Tutu itulah sosok yang luar biasa saya kira, tidak kenal menyerah, selalu menunjukkan sikap untuk konfrontatif terhadap pemerintah Belanda, tidak ingin melihat gerakan-gerakan yang berlebihan dari pemerintah kolonial yang berdampak pada eksploitasi sumber daya alam di Mautong, sehingga kemudian dia selalu melakukan aksi-aksi, melakukan perlawanan-perlawanan. Nah, spirit-spirit ini saya kira yang perlu kita bangun, kita perlu tanamkan bahwa di atas segala-galanya maka kepentingan berbangsa, kepentingan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa itu harus dikedepankan. Nah, begitu juga saya kira yang kemarin kita usulkan sebagai calon pahlawan nasional, Guru Tua, Sisyal Jufri, yang kalau kita lihat luar biasa saya kira pengabdiannya, berkeliling dari berbagai daerah, membangun pendidikan, membangun sekolah-sekolah yang
kelihatan, yang terasa sekarang dampaknya. Jadi saya kira spirit-spirit seperti si salju ini juga perlu kita tanamkan, karena itu tadi dengan kehadirannya luar biasa dampaknya pada upaya pencerahan, upaya untuk mencerdaskan anak bangsa, terutama yang di Sulawesi Tengah. Kita bisa bayangkan misalnya kalau Al-Hera tidak ada, betapa banyak orang tidak menikmati pendidikan. Nah, spirit-spirit seperti itu, kemampuan, keinginan, komitmen untuk berkorban untuk kepentingan yang lebih besar, itu saya kira harus betul-betul menjadi teladan pada generasi-generasi sekarang ini. Baik, nilai rela berkorban, kemudian spirit, bagaimana kita berdampak bagi lingkungan kita, begitu Pak Dr. Lukman ya. Baik, saya akan ke Pak Kabid. Pak Son, tadi sudah disampaikan ada nilai-nilai ternyata yang kita bisa gali dari pahlawan daerah kita. Lalu bagaimana di sini peran dari Dinas Sosial dalam hal ini secara khusus dalam bidang Bapak di sini bidang pemberdayaan sosial untuk bisa memastikan bahwa nilai-nilai yang tadi disampaikan itu nilai-nilai kepahlawanan itu dapat tersosialisasikan ke seluruh elemen masyarakat. Oh iya. Terima kasih Mbak Dian, selamat malam pemirsa di mana saja berada. Jadi kalau kami dari Dinas Sosial, khususnya bidang pemberdayaan sosial yang menangani, memproses usulan-usulan calon pahlawan yang diajukan oleh daerah, kabupaten, kota khususnya. Jadi berdasarkan Undang-Undang 20 tahun 2009 bahwa tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Nah, pahlawan nasional itu adalah seorang warga negara Indonesia dan atau seseorang yang berjuang untuk mempertahankan negara di wilayah yang sekarang namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kami dari Dinas Sosial selaku teknis dalam rangka untuk pengusulan, ini juga kami sudah melakukan sosialisasi kepada beberapa daerah yang punya potensi, putra-putra daerah. Tahun kemarin itu sudah dianugerahi adalah Tombolo Tutu dari Kabupaten Parigi Motong. Nah, dengan dianugerahinya Tombolo Tutu selaku pahlawan nasional, maka ini menjadi motivasi bagi teman-teman yang ada di daerah, di kabupaten kota. Maka dari itu kami melakukan sosialisasi bagaimana supaya bisa mengusulkan putra-putra daerah terbaik. Di Sulawesi Tengah ini masih ada tersisa beberapa usulan sebenarnya. Selain pahlawan Tombolo Tutu, kemarin juga sudah dibahas oleh tim peneliti dan pengkaji gelar daerah. Itu ada beberapa, termasuk ada dari Kabupaten Morowali. Cuman hasil daripada tim peneliti dan pengkaji gelar daerah itu belum memenuhi syarat. Ini juga kami sudah sampaikan kepada pemerintah kabupaten kemarin untuk segera melengkapi, ya, melengkapi semua berkas agar ini kami bisa proses kembali dalam pengusulan. Oke, itu bentuk sosialisasi dalam hal ini secara khusus pengusulan gelar pahlawan nasional begitu ya, Pak Kabid. Lalu kalau bagaimana dengan halnya siswa-siswa seperti juga yang hadir di sini? Bagaimana mensosialisasikan kita, kalau saya tidak salah, kita memiliki 168 pahlawan nasional. Ini jumlahnya cukup banyak, belum lagi jumlah pahlawan daerah. Kemudian bagaimana mensosialisasikan, memperkenalkan jumlah pahlawan yang banyak ini kepada siswa-siswa, pelajar, dan juga bukan hanya mensosialisasikan agar mereka tahu, tapi juga bagaimana nilai-nilai kepahlawanan itu bisa ada dalam diri mereka. Bagaimana? Iya, betul. Terima kasih. Jadi di Dinas Sosial sendiri kami itu tahun yang lalu yang seperti Pak Dr. Christian katakan tadi bahwa ada salah satu upaya pemerintah dalam rangka untuk menanamkan nilai-nilai kepahlawanan, itu ada salah satu kegiatan namanya ziarah wisata. Ya, ziarah wisata itu ditujukan untuk kepada siswa SD dan SMP yang kita lakukan di Taman Makam Pahlawan Tatura untuk menghadirkan narasumber dari akademisi dan dari sejarawan. Nah, ini upaya untuk menanamkan nilai-nilai kepahlawanan kepada anak-anak di usia dini sejak dari SD dan SMP. Di samping ziarah wisata yang kami lakukan untuk bentuk sosialisasi sekaligus untuk menanamkan nilai-nilai kepahlawanan, kami juga melakukan sosialisasi. Sudah beberapa daerah kami sudah melakukan sosialisasi itu. Baik. Untuk
Artinya melakukan. sosialisasi itu tadi melalui ziarah wisata yang Betul. dilakukan di Taman Makam Pahlawan Betul. begitu. Dan selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Kadis mengenai bagaimana peran dari Dinas Sosial memberikan penghargaan kepada para pahlawan yang kemudian mendapatkan gelar pahlawan nasional ini. Namun ditahan dulu Ibu Kadis karena kita harus jeda dulu pemirsa. Menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini. Namun kita harus jeda dulu. Bicara langsung akan segera kembali. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Bicara Langsung, masih membahas mengenai satu tema yang menarik, yaitu pahlawanku, teladanku. Dan kembali menyambung pembicaraan kita tadi, diskusi kita Ibu Kadis, saya ingin menanyakan mengenai bagaimana kemudian dengan adanya pahlawan, gelar pahlawan nasional yang diberikan, lalu bagaimana bentuk perhatian negara dalam hal ini melalui Kementerian Sosial dan secara khusus tentunya melalui Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh pahlawan yang telah berjasa ini. Ya, terima kasih Mbak Dian, pemirsa TVRI dimanapun berada. Jadi mekanisme pengusulan pahlawan itu, yang pertama itu ada usulan dari masyarakat. Oke. Dalam hari ini dari pemerintah kabupaten kota. Setelah usulan itu ada, di tingkat kabupaten kota ada namanya tim pengkaji dan peneliti memberi gelar daerah. Nanti di situ juga dikaji syarat-syaratnya, kan ada syarat-syarat umum, ada syarat-syarat khusus, kemudian ada kelengkapan administrasinya. Kalau itu di tingkat kabupaten kota sudah memenuhi semua unsur ini, diusulkan ke tingkat provinsi dari bupati ke gubernur. Oke. Di tingkat provinsi juga ada tim TP2GD provinsi, disidangkan juga di situ semua ini termasuk tim Pak Christian, Pak Dr. Lukman dan yang lain Pak Dr. Timudin juga Pak termasuk tim TP2GD. Setelah itu disidangkan di tingkat provinsi, memenuhi syarat, baru kita usulkan ke tingkat nasional melalui Kementerian Sosial. Juga ada tim TP2G pusat, ya. Kan pemberi gelar ini presiden, tapi prosesnya dari situ ya, disidangkan di situ bila sudah memenuhi syarat. Nah, tentu yang tahun ini mengusul kemarin tahun 2020 Sis Aljufri, guru tua. Baik. Yang tahun kemarin kan Tombolo Tutu sudah sudah diberikan gelar pahlawan. Nah, ini diusulkan. Namun sampai hari ini juga belum ada kita pemberitahuan surat secara resmi bahwa apa kendalanya di mana. Oke, baik. Pemerintah Kota Palu cukup memberi perhatian, Pak Wali Kota, Ibu Wali Kota dengan timnya dari Kota Palu langsung membawa ke Kementerian Sosial, berkas ada yang kurang dilengkapi. Ya. Tapi seperti kita baca di media-media bahwa yang tahun ini yang diberi gelar itu yang diumumkan langsung oleh Menko Polhukam itu ada 5. Oke, Dan dari tahun Jogja, ini begitu, Ibu Kadis, ya. Dari Ternate ya, Maluku Utara dan dari mana lagi Jogja. Jadi kita masih lewat lagi, nanti ada secara resmi apa yang harus, dan itu memungkinkan 2 tahun lagi kita bisa mengusulkan kembali gitu. 2 tahun lagi? Ya 2 tahun lagi ya Pak Sonia, ya 2 tahun Bukan lagi. tahun depan gitu tidak? Minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun. tahun. Kalau misalkan belum ada jawaban begitu harus 2 tahun lagi begitu ya. Ada kekurangannya apa yang harus memang tidak mudah kan ini dalam selektif sekali. Dokumen-dokumennya pun harus ada pernyataan-pernyataan apa yang harus dilakukan. Lalu Ibu Kadis kalau misalkan seperti kemarin Tombol Tutu sudah mendapatkan gelar pahlawan nasional. Lalu bentuk penghargaan apa yang diberikan oleh pemerintah kepada tokoh yang kemudian mendapatkan gelar pahlawan nasional ini? Tahun lalu apa Pak Sonia? Iya. Oh ya, silakan Pak Son. Iya, saya izin Bu Kadis. Ada usulan apa bangun? Iya. Jadi sejak dianugerahi Tombolo Tutu sebagai pahlawan nasional, maka kami juga sudah melakukan komunikasi kepada Kementerian Sosial. Bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Sulawesi Tengah itu adalah membangun Taman Makam Pahlawan Nasional, semua fasilitas itu dari Kemensos. Kami dari Dinas Sosial Provinsi sekarang sedang menunggu proposal dari kabupaten. Kemudian bagaimana pembebasan lahannya untuk perluasan makam pahlawan tersebut. Sampai saat ini masih dalam proses, pemerintah kabupaten. Ya. Baik, Pak Kabid, saya kembali dulu ke Ibu Kadis. Ibu Kadis tadi menyebutkan bahwa memang tahun ini guru tua belum mendapatkan gelar itu begitu ya.
Lalu kalau Ibu Kadis bisa menjelaskan kepada kami apa sih yang menjadi kendala dalam pengusulan gelar pahlawan nasional ini secara umum begitu? Sebenarnya secara teknis sudah terpenuhi. Cuma memang kan di tingkat, mungkin Dr. Lukman ya bisa menjelaskan. Ya, Oke. Kendalanya. saya kira dari sisi administrasi dan substansi, saya kira guru tua ini patut memang dianugerahkan pahlawan nasional. Dan tahapan-tahapan dari tingkat kota, provinsi, kemudian di Kementerian Sosial itu semua terlewati sudah. Dan cuma memang kita tidak punya komunikasi lagi seperti apa atau kendala apa yang menjadi pertimbangan, kemudian itu tidak bergerak sampai ke Dewan Gelar. Nah, sehingga kita butuh waktu 2 tahun lagi untuk kemudian kita usul lagi. Ya saya kira dari sisi perjuangan kita tidak ragukan ya. Kita lihat pengaruhnya, dampaknya, resonansinya luar biasa saya kira. Jadi tinggal saya kira mencari momentum yang tepat untuk kemudian kita usulkan, dan saya kira pada akhirnya juga akan dianugerahkan sebagai pahlawan nasional. Dilengkapi juga testimoni dari tokoh-tokoh masyarakat, bupati, wali kota. Jadi ada hal yang perlu dilengkapi dan juga menunggu momen yang tepat begitu Pak Dr. Lukman tadi sampaikan. Jadi ya. sebetulnya sudah lengkap semua. Bupati dari berbagai gubernur sudah punya Pemerintah testimoni. kota Palu Pemerintah juga kota. Jadi memberi perhatian. luar biasa saya kira ya. Baik. Memang kita tidak tahu apa pertimbangannya sehingga belum Seperti saya katakan pahlawan. sangat selektif. Baik, oke. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit. Ya, silakan Pak Son. Jadi memang sampai saat ini di bulan November belum ada pemberitahuan secara resmi dari Kementerian Sosial ataupun dari Sekretariat Militer Kepresidenan, belum ada pemberitahuan secara resmi apakah usulan 2022 atas nama Syed Idrus bin Salim Al-Jufri yang lebih kita kenal dengan Guru Tua. Tetapi perlu diketahui bahwa Syed Idrus bin Salim Al-Jufri atau Guru Tua ini sejak 2008 itu sudah dianugerahi Bintang Mahaputra. Ya, seperti itu. Kemarin proses, kebetulan kami yang melakukan proses administrasinya bersama-sama dengan tim TP2GD. Ada memang yang dilengkapi dari imigrasi, masalah kewarganegaraan itu tidak menjadi masalah lagi. Nah, sehingga kenapa dari tim pusat itu tidak datang memverifikasi Guru Tua? Karena memang dianggap dokumennya sudah lengkap. Iya, sudah lengkap. Tinggal istilahnya karena Presiden selaku pemegang hak prerogatif untuk penetapan seorang pahlawan nasional, maka ini mungkin di luar daripada jangkauan kita. Yang jelas Syed Idrus bin Al-Jufri ini sudah lengkap semua, ya? tidak ada kendala. Iya, karena hanya ada hak prerogatif dari Betul. Presiden tadi yang kita masih nantikan momentum yang tepat itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat ada data yang di sini kami peroleh dari data Lemhanas Republik Indonesia. Mungkin bisa ditampilkan? Ya, silakan ditampilkan. Di sini ada data Lemhanas Republik Indonesia mengenai masih kuat, tetap, atau makin lemahkah jiwa kepahlawanan dalam masyarakat Indonesia saat ini. Dan di sini responden yang diambil itu adalah dari sebanyak 437 responden, ada 50,60% yang mengatakan makin lemah. Ini mungkin seperti apa yang dikatakan Pak Dokter tadi. Saya ke Pak Dokter Christian. Dan juga, namun sebelumnya saya ingin melihat slide berikutnya. Ada data juga yang kita lihat bersama di sini. Di sini ada pertanyaan kuesioner begitu mengenai sudah baik atau masih burukkah teladan dan sikap kepahlawanan dari elit wakil rakyat. Nah, ini kemudian di sini yang tertinggi justru mengatakan dari responden sebesar 71,4% mengatakan masih buruk dari elit wakil rakyat ya, keteladanan itu. Kemudian di slide berikutnya juga kami memperoleh data dari Lemhanas Republik Indonesia tahun 2016 bahwa menurut Anda nilai-nilai kepahlawanan apa yang paling dibutuhkan saat ini? Di sini responden paling tinggi menjawab 34,10% yaitu tidak korupsi, dan diikuti oleh yang tertinggi kedua yaitu rela berkorban bagi bangsa dan negara. Baik, saya akan ke Pak Dr. Christian. Pak Dr. Christian, di sini tadi kita melihat data dari Lemhanas Republik Indonesia di tahun 2016 yang justru sebenarnya membukakan mata, karena di sini sesungguhnya elit wakil rakyat itu adalah tokoh yang seharusnya menjadi ya panutan dan teladan kita. Namun justru di sini responden mengatakan bahwa sikap keteladanan yang mereka berikan itu masih buruk. Seperti apa tanggapan Pak Dr. Christian? Begini, jadi kalau kita bicara dari sisi secara sosiologi, kita kan masyarakat ini kan budaya patriarki. Jadi siapapun yang menjadi pemimpin itu pasti dia menjadi teladan.
Maka kalau kita kembali lagi falsafah dalam yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro itu kan apa Ingarso Sontrodo. Nah, karena itu kan ya anggota dewan itu kan para tokoh yang menjadi panutan. Nah, kalau perilaku mereka tadi seperti itu tadi tidak sesuai dengan apa yang dilihat oleh rakyat, pasti masyarakat tidak akan menilai baik. Itu. Jadi memang resiko di negeri kita ini kalau kita memberi teladan yang baik, itu tidak banyak aturan, tidak perlu. Masyarakat pasti ikut. Tapi biar bikin aturan segala macam, kalau kelakuan pembuat aturan itu juga tidak beres, jadi orang tidak akan begitu. Ya kemarin saya juga di ABRI itu, ulang tahun ABRI, kenapa ABRI mendapat pengakuan masyarakat yang begitu tinggi? 9, karena perilaku performa ABRI di masyarakat itu dia nilai betul. Sesuai dengan prinsip-prinsip tentara itu kan, menunggal, tidak pernah menyakiti, bersih. Tapi kalau yang tadi data itu dilihat, tentu ada faktor-faktor yang masyarakat melihat. Misalnya penegak hukum. Ya, penegak hukum kita tidak usah bicara di sini. Banyak sekali yang kita lihat sekarang ini mengalami problem. Anggota DPR, kalau mau bilang ya korupsi ya, pastilah itu data-data itu. Semestinya masyarakat, bagaimana mereka ini ya, mau dipanuti seperti apa. Jadi yang saya katakan itu kalau Lemhanas mengatakan itu melemah. Nah, ada juga faktor yang saya kira ini berdampak, mudah-mudahan ini tidak kita harus lawan, yaitu politik identitas. Baik. Saya kira di kondisi bangsa kita ini, kita sudah punya pengalaman masa lalu, jadi wawasan kebangsaan, nasionalisme, toleransi, saling gotong royong, itu dipecah oleh politik identitas yang dibawa oleh para elit-elit politik kemarin untuk, ya mohon maaf saja, ini yang kita khawatirkan, jangan sampai berlanjut ke Pilpres nanti ini, kan itu suara masyarakat sekarang, karena kalau itu sampai masuk, saya tidak mengatakan bahwa politik identitas tidak baik. Ada dua. Menurut saya politik identitas secara kebangsaan kita perlu memiliki. Itu kalau kita keluar. Sebab kita tidak mungkin kehilangan jati diri kalau kita keluar. Siapa Anda? Oh, saya orang Indonesia. Saya jati diri saya warga negara Indonesia Pancasila. Itu berbeda dengan Anda. Tapi kalau politik dibawa ke primordialisme dalam rangka kita bertarung dalam itu yang tidak bagus ya, berdasarkan suku, agama, ras. Itu memecah persatuan. Memecah persaudaraan, toleransi. Jadi itu yang saya khawatirkan seperti itu. Jadi memang kita harus waspadai itu dia. Jadi kalau menurut Pak Dokter, apa yang kemudian harus dikoreksi dalam hal ini? Ya tokoh yang seharusnya menjadi tokoh itu dia tidak ada pilihan lain ketika dia mengikrarkan diri keterpilihan dia sebagai tokoh elit, tokoh politik siapa saja. Dia mampu memberi teladan. Tokoh-tokoh para pengambil kebijakan, tokoh yang ada di bidang hukum harus memberi teladan. Apakah tokoh elit ini justru sebenarnya mereka juga belum memaknai nilai kepahlawanan dalam diri mereka? Ya, saya kira kalau misalnya ya, kalau PDI Perjuangan itu kan ada dia punya sekolah partai untuk mengingatkan para tokoh-tokoh ini, Anda harus jadi begini, menjadi pemimpin itu begini. Tapi ya kita nggak tahu ya di dalam kehidupan sehari-hari mereka tergoda dengan macam-macam itu sehingga kita juga nggak tahu kenapa bisa begitu orang Indonesia ini padahal ya mohon maaf ya sudah dipenuhi segala macam. Tapi orang bilang kok sudah jadi budaya, bukan budaya ini barang. Tidak ada nenek moyang kita mewariskan budaya korupsi. Cuma perilaku orang-orang ini yang tidak mampu mengontrol diri. Perilaku yang perlu dikontrol. Tapi masih mau lagi. Nah itu yang tidak benar. Terlalu termanja kan begitu ya Pak Dokter. Itu. Baik, pemirsa, selain kita juga membahas bersama dengan narasumber yang ada hadir di sini, kami juga ingin membahas dengan audiens yang hadir bersama dengan kami di Gedung Pentalu. Jadi kami memberikan kesempatan kepada audiens untuk memberikan pertanyaan. Di sisi kanan saya silakan kalau ada yang ingin bertanya. Bisa disebutkan ya namanya dari mana? Nama saya Karin Munarfa. Saya berasal dari SMA Katolik Santo Andreas Palu. Okay. Sebelumnya saya berterima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Di lingkungan saya, di sekolah maupun pergaulan saya merasa bahwa segala hal yang berkaitan dengan kepahlawanan itu kurang disoroti. Sehingga teman-teman saya, teman sekelas saya, siswa-siswa di sekolah itu antusiasnya kurang dan membuat mereka kurang tertarik dengan kepahlawanan. Saya sebagai generasi milenial ingin bertanya bagaimana caranya meningkatkan antusias dari siswa-siswa dan generasi milenial di lingkungan saya untuk lebih memberikan perhatian mereka kepada hal yang berkaitan dengan kepahlawanan tersebut. Ya, terima kasih. Terima kasih Karin ya. Dan di sisi kiri mungkin ada yang ingin bertanya?
Oke, satu lagi pertanyaan. Oh ya, Mas, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nilu Putuwariasi. Saya perwakilan dari guru SMA Katolik Palu. Ya. Mohon maaf Bapak, saya bertanya ke Bapak Dr. Christian. Tadi Bapak menjelaskan bahwa nilai-nilai kepahlawanan di masyarakat itu sudah mulai menurun. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita untuk meningkatkan nilai-nilai kepahlawanan di masyarakat itu supaya tidak menurun seperti sebelumnya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Nilu. Dan saya mungkin langsung bisa kalau ada yang mau menjawab begitu pertanyaan dari Karin mengenai hal yang kaitannya dengan pahlawan itu sangat kurang dibahas begitu ya. Mungkin saya ke Pak Dr. Lukman dulu, nanti setelah itu ke Ibu Kadis dan Pak Son. Masih kurang dibahas di sekolah, dan lalu bagaimana agar antusias generasi muda terhadap hal-hal mengenai berbau pahlawan ini, tokoh pahlawan ini bisa dapat meningkat. Silakan Pak Dr. Lukman. Jadi saya kira menarik ya. Memang pembelajaran sejarah di sekolah perlu didesain sedemikian rupa sehingga tidak berlangsung dalam suasana yang monoton, tidak terlaksana dalam situasi yang searah. Perlu dibangun satu model pembelajaran yang interaktif, yang memberi ruang kepada siswa untuk menyampaikan gagasan-gagasan, memberikan kesempatan berpikir kritis, dan tentu memberi ruang yang lebih banyak pada informasi-informasi tentang kepahlawanan itu, tentang tokoh-tokoh itu. Saya kira ini juga yang kurang. Kita lihat misalnya kalau kita tanya anak-anak sekolah, ya di SMA misalnya, tentang tokoh-tokoh pahlawan itu hampir mereka tidak kenal dibanding misalnya artis. Kalau nama artis itu hampir semua mereka kenal, itu dengan cepat mereka tahu. Tapi kalau kita menyebut pahlawan, paling kenal fotonya tapi siapa dia lebih jauh itu tidak. Nah, karena mungkin itu terkesan kuno begitu Pak. Ya itulah tadi. Jadi memang perlu ini ada satu upaya-upaya yang lebih serius melalui pembelajaran yang kemudian ini dikemas sedemikian rupa agar supaya pelajaran sejarah itu tersajikan secara menyenangkan, tersajikan dengan cara yang membuat siswa itu menjadi menarik dan betul-betul yang disampaikan itu memberi inspirasi, terutama ketika memberi informasi tentang tahapan-tahapan atau tokoh-tokoh yang telah berkontribusi terhadap lahirnya Republik ini atau telah berkontribusi terhadap pembangunan bangsa kita ini. Jadi saya kira itu yang penting kita lakukan ya. Mengemas dengan menarik dan juga kita memberikan ruang begitu ya dengan hal-hal yang berhubungan dengan pahlawan ini. Ibu Kadis mungkin menambahkan mengenai hal ini? Oke, cukup baik. Pak Son ingin menambahkan juga mengenai bagaimana meningkatkan antusiasme anak muda ini mengenai pahlawan. Terima kasih. Kalau kita melihat kurva tadi, kenapa menurunnya nilai-nilai kepahlawanan itu? Ini juga sangat berdampak sekali dengan anggaran dari pusat. Nah, yang saya katakan tadi, setiap tahun Dinas Sosial itu selalu melakukan suatu kegiatan yang namanya ziarah wisata. Ziarah wisata itu tadi. Kan tujuannya untuk menanamkan nilai-nilai kepahlawanan agar anak-anak siswa itu bisa tertanam nilai-nilai kepahlawanan dan mengenal. Apalagi di TMP Tatura itu ada 91 pahlawan daerah yang dikebumikan di sana. Nah, dengan bukan minta maaf Pak Christian tadi menyampaikan bahwa bukan dicoret, tetapi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan begitu sekarang dari pusat itu sudah nol. Nah, ini yang menjadi satu kendala sehingga kenapa tadi kurva itu menurun. Karena upaya kita dari daerah untuk menanamkan nilai-nilai kepahlawanan sendiri, itu anggaran di pusat itu sudah nol, sudah jadi habis. Sehingga APBD kita sangat terbatas. Nah, kemarin itu 2022 sebenarnya kegiatan itu sudah masuk. Ini kan dana dekon atau dana APBN dari pusat itu kan diberhentikan di pertengahan jalan. Baik, oke. Jadi ini berhubungan dengan anggaran yang juga sebenarnya harapan kita ada banyak kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan tadi itu nilai-nilai kepahlawanan bisa timbul dalam diri siswa-siswi yang ada begitu ya, Pak Kabid. Baik, ini tadi pertanyaan satu dari Ibu Niluh yang mengatakan bagaimana kemudian meningkatkan rasa kepahlawanan, cinta kepahlawanan itu di tengah kondisi yang saat ini menurun. Ya, baik ya, jadi saya kira memang salah satu jalur yang paling efektif itu adalah pendidikan. Ya, pendidikan. Kita memang mengalami suatu masa di mana sesudah kita euforia informasi kemarin, pendidikan tentang Pancasila dan kemerdekaan itu dihapus dan baru mulai disadari sekarang. Tapi saya kira ke depan memang tidak ada pilihan. Jadi peran pendidikan itu, pendidikan formal itu harus dilakukan
sejak usia dini. Jadi kurikulum pendidikan itu tentang kepahlawanan harus dibuat. Kemudian non formal itu kita mendorong civil society atau gerakan-gerakan masyarakat untuk mengambil peran, melakukan penyadaran pada kelompok-kelompok masyarakat itu. Dan peranan rumah tangga juga saya kira sangat penting. Bagaimana sedini mungkin rumah tangga itu berperan untuk menanamkan nilai-nilai kepahlawanan. Karena pesan-pesan orang tua itu pada anaknya supaya berhasil, bukan dia kasih duit, tapi anak, kau harus berjuang, kalau kau sekolah, biar tidak ada duit kau pergi. Ya, kau harus berusaha, tidak usah kau salahkan papa, tidak ada uang, kau berjuang ya, bukan uang tidak ada. Ini kalau ditanam sejak dini, anak itu punya spirit. Itu kepahlawanan itu spiritnya di situ. Baik. Semangat ya, dan itu. Dan saya kira jalur itu bisa dilakukan. Oke, itu tadi Ya, sektor-sektor, jalur-jalur ya. Demikian. Terima Baik. kasih Bu Nilu, guru dari SMP Katolik. Dari SMA Katolik. Baik. Terima kasih Pak Dokter untuk penjelasannya dan semoga bisa menjawab begitu Ibu Nilu ya. Dan kita tidak terasa kita sudah ada berada di akhir dari waktu diskusi kita yang menarik ini, Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum kita mengakhiri, saya ingin mendengarkan closing statement yang sangat-sangat singkat karena kita terbatas oleh waktu mengenai bagaimana agar nilai-nilai kepahlawanan ini dapat terlembagakan dan pahlawanku terbaikku menjadi moto kebanggaan seluruh elemen masyarakat. Silakan ke Pak Dr. Lukman terlebih dahulu. Ya, saya kira yang penting sekali adalah bagaimana pahlawan itu harus menjadi teladan, harus menjadi inspirasi untuk kita semua. Dengan saya kira memberi inspirasi, maka kemudian semangat kepahlawanan, semangat kerelaan berkorban, semangat untuk memberi, membagi itu selalu tertanam sehingga dengan demikian kita memberi manfaat yang banyak bagi banyak orang. Semangat-semangat tadi itu harus ada dalam diri kita ya. Lalu Ibu Kabit, Ibu Kadis maksud saya. Apa-apa. Jadi Mbak Dian, kalau saya sederhana saja. Jadi dalam kita temanya ini tentang apa, pahlawanku, teladanku, kita mulai dari lingkungan yang kecil saja, di lingkungan keluarga, kemudian lingkungan kerja. Kalau kita jangan hanya lip service gitu ya, kita Anda boleh nakal, Anda boleh mencuri, kita mencuri gitu ya. Kamu kalian tidak disiplin, harus disiplin. Kita sendiri yang tidak disiplin. Jadi teladanku itu saya ke staf, ke anak. Jadi saya selalu percuma ngomong, yang penting memberi contoh. Betul. Mungkin itu Teladan ya. Teladan, itu hal yang penting. Baik, terima kasih Ibu Kadis. Lebih gampang kalau dengan contoh. Ya, betul. Bagaimana dengan Pak Dr. Christian? Setiap kita merayakan 10 November, kita selalu ingat kata bijak dari para founding father. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawan. Menghormati itu berarti kita rela mengisi kemerdekaan. Nah, tugas anak generasi milenial sekarang itu, tadi ada data yang mengatakan mereka tidak setuju lagi bertempur. Memang konteksnya tidak bertempur, tapi isilah kemerdekaan yang sudah direbut ini dengan semangat nilai-nilai kepahlawanan itu untuk mengisi kemerdekaan bangsa kita yang memang dibutuhkan peran dari generasi muda. Ya, kita tidak bertempur, tapi isilah dengan nilai-nilai kepahlawanan itu, Pak Dokter ya. Silakan Pak Kabit. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan kepada semua teman-teman se-Sulawesi Tengah. Jadi Sulawesi Tengah kebetulan baru satu. Ayo semangat, usulkan putra-putra terbaik di kabupaten untuk kita usulkan menjadi pahlawan nasional. Oke. Seperti itu. Kita semangat untuk mengusulkan tokoh-tokoh daerah menjadi pahlawan nasional. Baik, terima kasih saya mengucapkan kepada seluruh narasumber yang hadir. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, di sini Ibu Dr. Andas Siti Hasbiah N. Zainong MSI, terima kasih Ibu. Dan juga Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Bapak Son SEMM, terima kasih Pak. Akademisi Universitas Tadulako, sekaligus Ketua Masyarakat Sejarawan, Bapak Dr. Lukman Najamuddin M. Hum, terima kasih Pak. Dan juga Sekretaris Umum Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Christian Tinjabat MSI, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran audiens yang hadir di studio Pentalu TVRI Sulawesi Tengah. Pemirsa, kiranya pahlawanku teladanku ini dapat kita jiwai dan kemudian dapat kita teladani, bukan hanya menjadi lip service seperti yang dikatakan Ibu Kadis tadi, namun menjadi hal yang kita lakukan dalam teladan kita. Saya Dian Merdekawati, kita jumpa lagi dalam program Bicara Langsung lainnya. Selamat malam.